Shalom Shalom, balik lagi di channel Iqnal Eviliando di GBI Rockaway Halim dan His Calling Community. Kami punya vertical approach bagi jemaat. Kita mengajarkan spiritual, tentu juga kejiwaan, tetapi ada 4 pilar yang harus diperkuat. Spiritual itu fondasi, dan 4 pilar itu seperti tiang rumah yang harus dipersiapkan bagi setiap orang. Karena itu, komitmen kita ada 4 pilar, yaitu kesehatan, hubungan, kemampuan, dan keuangan. Hari ini kita akan bahas tentang keuangan, check up keuangan kita apakah sehat atau tidak. Jadi, ini adalah materi dari waktu sesi di KLC bagian finance dari Bapak Yohanes, tentunya ya, disclaimer, saya memberikan kredit bagi beliau yang mengajar di KLC pada saat itu ya. Saya ambil materinya lalu saya ingin membagikan bagi teman-teman. Sebelumnya kita akan berbicara soal finance, ini yang paling basic. Nah, ini dia. Yaitu arus kas dan kekayaan bersih. Dua-duanya ini saling melengkapi, teman-teman ya. Jadi kebanyakan dari generasi muda belajarnya itu langsung di tingkat yang terakhir, yaitu investasi, bagaimana melipat gandakan uangnya di pasar modal, lalu di kripto dan lain-lain gitu. Ya, tetapi kalau tanya pakar keuangan, Anda bisa tanya lah orang-orang yang berhasil itu juga ya, yang di YouTube banyak sekali. Pasti mereka ngerti arus kas ini, lalu mereka harus ngerti net worth dia berapa, gimana cara ngitungnya. Ya, value mereka itu berapa gitu loh. Ya. Jadi pastikan kita memiliki yang basic ini dulu. Oke? Ya, langsung aja ya. Jadi yang kiri ini adalah arus kas, teman-teman. Ya, ini ada pendapatan aktif yang kamu harus bekerja, ya. Yang ini pasif, yaitu dari aset menghasilkan keuangan, ya. Nanti dijumlah dapat di total pendapatan. Lalu sosial itu dibagi pengeluaran itu dibagi menjadi 5. Sosial, ada cicilan utang, ada bayar asuransi, ada tabungan atau investasi, sama biaya hidup. Nah, di kategorinya ini cuma 5 ini aja sebenarnya. Sosial itu apa? Sosial itu ketika kamu ingin memberikan perpuluhan, ketika kamu mau berikan kado bagi orang-orang yang kamu kasihi, atau kamu ingin melayani seseorang, yang kamu keluarin keuangan kamu untuk orang lain gitu ya. Nah, itu kamu masukin di sosial. Lalu cicilan utang itu kamu ada cicilan nggak? Entah itu kartu kredit, entah itu mobil, entah itu rumah gitu ya, handphone apapun. Nah, masukin di sini. Lalu ada asuransi nggak? Oke. Nah, tabungan investasi itu yang kamu sisihkan nanti akan masuk ke aset ini, ya. Lalu biaya hidup. Nah, div ini yang di sini ini adalah persentase dari pengeluaran kamu berapa. Nanti akan keluar pendapatan kamu berapa, di sini pengeluarannya berapa, maka div ini juga akan mengikuti persentasenya ya. Nah, lalu kita bahas tentang kekayaan bersih. Di sini yang kanan aset ya. Yang aset ini, kas ini adalah yang kamu tabung ya, yang kamu tabung. Setara kas ini adalah yang kas tapi kamu investasikan, tapi gampang banget diambilnya. Contohnya deposito atau reksadana. Ya, gitu. Reksadana pasar uang terutama. Jadi kamu gampang banget cairinnya. Kapanpun kamu butuh, kamu bisa cairin. Nah, itu masuknya setara kas. Lalu kalau investasi keuangan itu adalah berupa saham, berupa kripto,
berupa obligasi. Nah, itu investasi keuangan ya. Nominalnya jadi uang. Nah, investasi real ini adalah kamu bisa investasi dalam bisnis, kamu ada investasi emas, bukan emas perhiasan ya, emas 24 karat batangan antam ya. Kamu bisa di properti, nah itu investasi real. Oke. Nah, personal dan konsumsi ini adalah aset-aset yang eh, ada nilainya tapi itu konsumtif. Contohnya perhiasan, mobil, seperti itu ya. Nah, itu kan dikonsumsi ya. Handphone. Nah, itu kamu harus hitung, tapi itu maksudnya personal atau konsumsi. Dia nggak ngasilin duit, malah ngeluarin duit kan kayak gitu ya. Tapi termasuk catat itu bisa dijual juga sebagai aset gitu. Nah, lalu di sini ada kewajiban yang di bawah. Jangka pendek ini yang di bawah 1 tahun, yang jangka panjang itu di atas 1 tahun, gitu ya. Jadi kalau kamu nyicil rumah 15 tahun, 1 tahunnya dimasukin jangka pendek, 14 tahunnya dimasukin jangka panjang. Nah, kayak gitu. Nah, nanti di total aset ya dari pertambahan ini semua, lalu total kewajiban penambahan ini, dua ini, lalu nanti dapat kekayaan bersih berapa. Oke? Mari kita mulai, contohnya kita masukin angka-angkanya. Stay tune. Ya, misalnya ya teman-teman, dari SMA pun coba terapin ini. Kebiasaan kita ngatur ini, kita bisa terusin rumus ini ke anak cucu kita. Sehingga mereka nggak salah jalan, oke? Nah, misalnya pendapatan kamu dikatakan 5 juta. Oke? Di sini dapat, kamu belum ada investasi, kamu baru mulai. Ya, pasif masih 0. Nah, lalu kamu mulai tentukan biaya hidupnya berapa. Kamu mau investasi berapa? Ada asuransi gak? Kamu ada cicilan utang gak? Sosial. Oke, anggaplah ya saya masukin. Kalau saya memberikan persepuluhan 500.000. Tapi kadang-kadang saya juga melayani kan. Butuh ongkos untuk jalan, memberi mereka makanan dan lain-lain. Anggaplah saya keluarkan 1 juta. Oke, masih ada surplus 4 juta. Nah, biaya hidup 3 juta misalnya. Masih sisa 1 juta. Seandainya kamu nggak ada cicilan utang, seandainya kamu juga belum masuk asuransi, karena mungkin kamu masih muda ya. Nah, disinilah ditabung. Disinilah kamu buat keputusan. Kamu mau nabung atau kamu mau tambahin ke biaya hidup, yaitu foya-foya. Atau nggak harus foya-foya sih. Atau kamu pengen belanja baju dan lain-lain kayak gitu ya, nggak foya-foya lah, cuma pengen bergaya. Nah, itu konsumtif juga gitu loh. Nah, itu masuknya ke biaya hidup. Akhirnya kamu nggak ada yang ditabung. Tapi misalnya kamu masukin tabungan ya, investasi, maka ini kan surplusnya 0. Nggak apa-apa teman-teman, surplusnya 0. Berarti bulan itu terserap habis dong. Tetapi jangan lupa itu nggak habis karena tersimpan di tabungan 1 juta. Nah, di bulan depan 1 juta ini akan pindah ke sini teman-teman. Nah, gitu. Kalau teman-teman jadi dana darurat kas atau dimasukin ke deposito jadinya setara kas. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke? Nah, berarti bulan depannya riset lagi teman-teman. Riset lagi kayak gini. Nah, oke, bener gak? Jadi ini akan riset lagi bulan depannya. Dapat income tanggal 1, 5 juta. Masih belum tahu nih buat apa nih. Oke, kita mulai. Kayaknya saya pengen nabung lebih banyak lah. Di sini 2 juta nabungnya. Biaya hidupnya saya irit-irit lah. Bisa ini. Nah, saya memberikan perpuluhan. Belum ambil cicilan nih, apa-apa. Nah, di sini bulan depannya lagi, dikatakanlah bulan ketiga ya. Kan ini pemasukan bulan kedua. 2 juta ini masuk ke aset teman-teman.
misalnya diinvestasikan di investasi keuangan. Nah, gitu ya. 2 juta ini surplusnya nol. Masih nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting jangan minus, teman-teman, ya. Masuk ke sini. Nah, ini perhatikan. Bulan depannya, ya, ada yang berubah, teman-teman. Misalnya kamu masuk di obligasi ORI, ya. Surat utang yang dibayar kuponnya per bulan. Bulan depannya 2 juta ini menghasilkan uang, teman-teman, ditransfer ke rekening Anda. Misalnya 10.000. Nah, jadi bulan ke bulan bulan Maret nanti income kamu 5 juta 10.000, 2 juta ini ngasilin 10.000. Kamu tanpa kerja. Jadi uang menghasilkan uang. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi perbesarlah aset ini. Itu yang bagus. Nah, sekarang bagaimana jika kamu punya kebutuhan? Aku nggak mau nabung, biaya hidupnya 2.500.000, ya, sosial 500.000. Saya pengen cicil iPhone. Nah, maka iPhone nyicil 2 juta. Anggaplah di sini iPhone itu cicilan 1 tahun. Jadi di sini 24 juta, teman-teman. Oke? Di sini 24 juta. Nambahnya aset, ada nambah di aset konsumsi ini di sini, teman-teman. Tapi nilainya nggak 24 juta lagi, teman-teman. Begitu kamu beli di iBox, begitu dikeluarin, kamu sobek segelnya dan lain-lain, langsung turun harganya, teman-teman. Ya, maka di sini nilainya anggaplah turun 10%. No, iPhone 17 anggaplah ya. Nah, di sini kamu ada iPhone 22 juta. Dipegang kamu tangan, dipegang, ya kan? Nah, di sini ada hutang. Nah, gitu, teman-teman. Artinya kekayaan bersih kamu tinggal 1 juta, teman-teman. Ya, walaupun iPhone ini dijual, ya dia tetap buat bayar utang yang 24 juta kan. Jadi kekayaan bersih kamu tuh cuma 1 juta. Nah, kamu dikatakan net worth kamu tuh kaya, itu dari sini dilihatnya, teman-teman. Bukan dilihat dari seberapa besar kamu menghasilkan di arus kas ini. Nah, ini net worth itu dilihatnya dari kekayaan bersih ini, teman-teman. Nah, jelas ya. Jadi jamin, saya dapat duit itu, misalnya pemasukan saya 25 juta. Nah, lalu biaya hidup saya 20 juta. Cicilan saya mau ambil mobil, ambil rumah. Wah, habis, nggak ada sosial. Udah tinggal 10.000. Nah, ini nggak nambah aset-aset cicilan ini, kamu nambahnya di mana? Di sini ambil rumah. Misalnya di sini 300 juta. Kamu beli mobil misalnya. Ya, di sini kan turun harganya. Jadi 270 juta misalnya kamu beli mobil baru. Kamu lihat, kamu udah nyicil 5 juta tiap bulan, kekayaan bersihmu malah minus. Karena asetnya semua yang dibeli aset konsumtif, teman-teman. Ya, ini 250 plus ini ya 20 juta iPhone-nya turun nilainya. Jadi 270 juta. Kekayaan bersih kamu minus 51. Jadi dalam arti kata, kalau mobilmu dijual, kalau iPhone-mu dijual, tetap nggak bakal nutupin. Kamu tetap minus. Kamu harus bayar utang terus 5 juta tiap bulan sampai ini lunas. Nangkep sampai sini? Jadi yang bagus adalah pemasukan gini jangan cicil utang, teman-teman. Di sininya yang digedein. Di sininya yang dikecilin. Tuh. Oke? Nah, misalnya gitu. Oh, ini. Tuh. Masih ada surplus 2.500.000 kemana? Nah, di sini belilah asuransi. Gitu. Nah, yang ini kalau memang misalnya ada cicilan, ya udah, ini 1 juta masih nggak berat, teman-teman. Tuh, cuma 4% dari pendapatan Anda. Gitu ya. Nah, ketika ini maka tabungan kan 5 juta, teman-teman. Nah, belinya jangan yang aset-aset konsumtif, teman-teman.
belinya di sini atau di sini gitu ya. Di sininya misalnya tuh gitu, maka di sininya nanti dapat duitnya lebih besar teman-teman. Tuh ya, itu utangnya nggak ada. Tuh, tinggal sisa sisa iPhone aja di sini masih ada. Tuh teman-teman, kekayaan bersihnya berubah. Beli iPhone oke lah, rugi. iPhone-nya turun harganya. Tapi kalau investasi keuangannya ada, nah tetap surplus masih teman-teman. Oke, ya ini basicnya teman-teman. Ya bisa diulang lagi nonton. Nanti semoga materi yang simple ini itu bisa memberkati kita semua. Share ke teman-teman lain apabila ada teman-teman yang sedang terjerat hutang, ya. Mari kita bahas teknisnya gimana. Ya begini, sesimpel ini teman-teman. Ya. Jadi dibuat aja rumusnya sendiri. Catatan arus kas, pendapatan aktif dan pasif, ini penjumlahan, total pendapatan penjumlahan ini dibuat ini 5 pengeluaran, total pengeluaran ini adalah penjumlahan ini teman-teman. Nah, ini adalah total pendapatan dikurang total pengeluaran. Kekayaan bersih ini juga total aset dikurang total kewajiban. Ya, jadi dibagi aja kasih kayak gini kekayaan bersihnya. Oke, itu aja teman-teman. Kalau memang pelajaran basic ini memberkati teman-teman, teman-teman bisa subscribe sebagai hadiah buat saya, gitu ya. Atau bagi teman-teman yang mau support His Calling Community atau Rock Y Halim untuk pelayanan ini, teman-teman bisa scan di atas ini ya, lewat Sociabus Igna Leviliando. Di situ buat memperbesar channel ini. God bless you.